Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani AA dan Teteh semuanya. Tentunya dalam tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 1, pembelajaran 3. Tidak pernah henti-hentinya Pak Yogi beserta para guru tentunya senantiasa mengingatkan AA dan Teteh, ayah bunda, keluarga beserta seluruh masyarakat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Insya Allah melalui ikhtiar kita ini semoga pandemi ini akan segera berakhir. Adapun marilah kita senantiasa menggunakan masker ketika akan berpergian, kemudian menjaga jarak antar lawan bicara, kemudian rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sehingga insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan kita insya Allah akan bertemu kembali. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Mari kita mulai kegiatan pelajaran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai tekanan kuat dan lemah nada, ya. Jadi, bagaimana cara kita memberikan kekuatan atau penekanan pada nada yang akan kita nyanyikan seperti itu, ya. Ada tekanan kuat dan tekanan lemah di sini, ya. Nah, dapat kita lihat pada lirik lagu Membuang Sampah, ya. Dan Teteh sebelumnya sudah pernah belajar lagu ini, ya, sudah pernah menyanyikannya, ya. Bisa, ya, insya Allah ya bisa. Nah, di sini kita perhatikan, kita amati ada yang berbeda, ya. Ada yang diberi tanda gelombang, ada yang diberi tanda lurus tebal, ya, garis lurus tebal. Itu, ya. Nah, apa bedanya, Pak? Nah, apabila yang diberi tanda gelombang, garis gelombang tipis seperti ini, itu artinya lirik tersebut dinyanyikan dengan tekanan lemah, itu, ya. Jadi lemah biasa saja seperti itu. Sementara kalau lirik yang mendapatkan tanda garis tebal, ini berarti dinyanyikan dengan tekanan kuat, ya. Nah, coba kita nyanyikan bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, ya, tadi terlihat, ya, penekanannya, ya. Kalau kita dari awal ini, ya, yang dengan tanda garis tipis bergelombang, itu kita menggunakan tekanan yang lemah. Jangan membuang sampah di mana-mana, ya, itu. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Tuh. Ya, nah kalau misalkan dengan menggunakan tanda tebal seperti ini, berarti kita memberikan penekanan. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Nah, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Ya, gitu, ya. Jadi lemah dan kuat itu dapat bisa kita praktikkan dengan memberikan suara keras dan lembut. Seperti itu, ya. Di situ terlihat penekanannya, gitu, ya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya, ya. Coba kita nyanyikan sekali lagi, ada Teteh. Ayo. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu,
sampah di halaman, sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Insya Allah ya, sudah bisa ya menerapkan tekanan kuat dan lemah nada. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini kita amati terlebih dahulu ada sebuah gambar dan teks bacaan di sini. Kita perhatikan gambarnya dulu. Itu seperti ada kumpulan sampah ya, dan ada kecoa dan cicak yang sedang ngobrol nih, yang lagi ngobrol, yang bicara mereka berdua ya. Jaga kebersihan lingkungan. Coba kita baca terlebih dahulu ya. Perhatikan. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Nah, cicak nanya ke kecoa ya, begitu. Manusia selalu membuang sampah ke sini. Kecoa ya. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Jawab kecoa. Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Nah, cicak menjawab, setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Wah, ya. Tadi Bapak sudah bacakan ini, silakan ada Teteh baca kembali teks bacaan tersebut ya. Kemudian mari kita amati kembali ya. Tadi kita sudah membacanya. Nah, tadi kecoa dan cicak lagi membicarakan kebiasaan manusia yang membuang sampah sembarangan ya, seperti itu, sehingga menyebabkan lingkungannya menjadi kotor, banyak kuman dan banyak kecoa juga ya. Ternyata hadirnya kecoa itu pertanda bahwa lingkungan sekitar kita ini kotor. Begitu juga dengan cicak ya. Jadi itu ada sebuah pertanda gitu ya, bahwa daerah situ kotor ternyata. Itu harus kita bersihkan seperti itu. Ya. Nah, ini kebiasaan buang sampah sembarangan ini harus dikurangi, harus dihindari malah ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik, akan menimbulkan dampak yang buruk ya. Nah, artinya berarti kita harus membuang sampah dengan tertib, itu pada tong sampah. Ya, bila kita sedang di perjalanan ya, belum ada tong sampah, kita simpan dulu di saku atau disimpan dulu, jangan dulu dibuang di sembarang tempat sampai kita menemukan tempat sampah, baru kita buang. Ya, insya Allah hal yang kecil mulai dari kita membuang sampah saja pada tempatnya, insya Allah ini akan berdampak baik terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan kita. Ya, siap ya dan Teteh? Wah, insya Allah siap. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, di sini juga sebuah teks bacaan. Mari kita baca terlebih dahulu ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Wah, rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan, dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Wah, di sini dalam cerita tersebut ya, menggambarkan sebuah rumah yang sangat kotor gitu ya, yang jarang dibersihkan, sampahnya berserakan, tidak diolah pula gitu ya, sehingga menyebabkan banyak gangguan ya, penyakit ya, seperti itu. Kemudian kebersihan lingkungannya juga tidak terjaga seperti itu. Nah, Bapak ingin bertanya, apakah AA dan Teteh di rumah suka membersihkan lingkungan rumahnya? Wah, hebat. Good job. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa istiqomah tentunya ya, untuk menjaga kesehatan dan kebersihan minimal di rumahnya masing-masing.
ya. Minimal kesehatan diri terlebih dahulu, kita rajin mandi gitu ya, membersihkan diri seperti itu ya. Kemudian membersihkan barang-barang milik kita dulu ya, minimal itu barang milik pribadi, seperti kita membersihkan kamar kita seperti itu ya. Baru kita bisa menebar manfaat dengan membantu orang tua seperti itu ya, beresin kamar mandi, ruang tamu ya, seperti itu. Insya Allah manfaatnya juga untuk kita sendiri ya. Kalau lingkungan bersih, lingkungan sehat, tentunya ada manfaatnya, maka kita akan nyaman tinggal di sana ya. Kita akan terhindar dari kuman penyakit yang menyebabkan kita sakit seperti itu, dan kita jadi semangat untuk menjalani aktivitas seperti itu ya. Nah, ada beberapa kebiasaan ternyata yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kotor atau tidak bersih ya. Ada sampah dibuang sembarangan, tidak diolah ya. Jadi sampah itu ternyata masih bisa diolah teman-teman ya. Ada sampah basah seperti misalkan dedaunan seperti itu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk gitu ya. Jadi kita bisa simpan sampah tersebut di tanaman seperti itu ya, kan nanti lama kelamaan dia akan mengurai gitu ya, menjadi tanah seperti itu ya, dan itu bermanfaat untuk tanaman itu, sehingga dia akan mendapatkan pupuk alami gitu ya. Kemudian sampah plastiknya, sampah kaca mungkin ya, sampah plastik seperti itu bisa kita olah gitu ya, untuk menjadi barang serbaguna. Contohnya yang kemarin buat itu, dan Teteh buat tempat pensil yang terbuat dari botol bekas seperti itu ya. Itu juga pemanfaatan sampah, sehingga kalau kita manfaatkan sampahnya akan berkurang di lingkungan kita. Nah, ketika sampah berkurang di lingkungan kita akan menjadi bersih, sehat seperti itu ya. Karena ternyata sampah plastik gitu ya, kaca, kemudian pokoknya sampah-sampah yang bukan alami gitu ya, penguraiannya atau proses sampai sampah tersebut lebur gitu ya, menjadi tanah, itu sangat lama sekali ya. Otomatis berarti kalau lama jangka waktunya, lingkungan kita akan banyak sampah seperti itu ya. Maka salah satunya untuk menguranginya adalah dengan cara kita mengolahnya ya, mendaur ulangnya menjadi barang yang berguna ya. Insya Allah ternyata sampah itu bisa menjadi barang yang berguna kalau kitanya kreatif gitu ya, dan mau gitu ya, berinovasi, menciptakan karya-karya yang baik, yang baru seperti itu ya. Good job ya. Silakan Adan Teteh dapat membaca kembali teks berikut ini. Mari kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membaca sebuah teks, kita sekarang dihadapkan dengan sebuah gambar nih. Nah, mari kita amati gambar berikut ini ya. Amati di sini. Ada sebuah gambar. Di sini tampak terlihat sebuah ruang tamu yang begitu tidak bersih ya. Ada buku di mana-mana, kertas ya, ada layangan ya. Itu ada mobil-mobilan, ada makanan yang tumpah ya di situ ya. Kemudian ada buku-buku ya. Teko gelas yang belum dibersihkan seperti itu ya. Nah, ini coba dan tetap perhatikan, amati kira-kira ini lingkungannya seperti apa ya. Kenapa lingkungan tersebut dikatakan lingkungan misalkan bersih atau kotor, kenapa ya. Dan nanti bisa tuliskan kembali apa yang dan Tetep lihat di sini gitu. Kemudian dan Tetep tuliskan kembali pada kolom di bawahnya gitu ya. Good job. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan belajar ruas garis bangun datar. Sebelumnya juga Tetep sudah mempelajari ini ya. Kita lihat dulu ya gambar berikut ini. Oke, nah ada sebuah layangan. Layangan ini ternyata terbuat dari dua kertas, bilah kertas ini ternyata ya, bagian badannya itu. Ada potongan kertas berwarna biru dan berwarna
Berwarna apa ya itu ya? Merah muda ya, pink. Kemudian bentuk layangan ini adalah membentuk seperti ini ya, layangan ini. Ya, yang asalnya ini itu kerangkanya seperti ini. Ya, bentuknya seperti itu kalau kita gambarkan. Nah, kita perhatikan ruas garisnya di sini ya. Oke. Dan ketika kita pecah layangan yang awalnya ini sebelum menjadi layangan, itu kan terdapat dua kertas di sini ya. Nah, kertas-kertas ini pula membentuk sebuah bangun datar ya. Kita gambarkan seperti ini bangun datarnya. Nah, itu ya. Ada yang tahu bangun datarnya apa? Yang ini layang-layang ya. Yang ini jajaran genjang, yang ini trapesium. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ruas garis itu apa? Bapak ingatkan kembali ya. Ruas garis adalah garis-garis yang membatasi sebuah bangun datar. Ya, garis-garis yang membatasi sebuah bangun datar. Ya, jadi garis-garis yang membatasi atau membentuk sebuah bangun datar itu dinamakan dengan ruas garis di sini ya. Coba perhatikan bangun datar berikut ini. Di sini ada persegi ya. Sini ada sebuah persegi. Nah, kita lihat di sini. Sebuah persegi atau bangun datar persegi ini memiliki ruas-ruas garis gitu ya. Yaitu yang membatasi dari bangun datar ini ya. Nah, lihat di sini ya ada garis. Di sini juga ada di atasnya, di pinggir kiri Bapak ada juga ya. Mari kita perhatikan. Coba ya. Nah, ruas garis pertama. Nah, di sini ada garis yang sebelah kiri ini merupakan ruas garis gitu ya. Karena garis ini adalah garis yang membatasi bangun datar tersebut seperti itu ya. Lalu mana lagi yang merupakan ruas garis? Coba tunjukkan. Ya, benar sekali. Ya, yang atas. Garis. Kemudian berikutnya bagian kanan, kemudian bagian kiri ya. Jadi bentuk bangun datar itu pipih kan ya, bentuknya pipih, maka dia dibatasi oleh garis-garis seperti itu ya. Nah, ini merupakan segi 4 gitu ya, maka garisnya otomatis ada 4 gitu ya, 4 seperti itu. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada segitiga. Nah, tadi sudah belajar ya tentang ruas garis. Coba tunjukkan mana saja ruas garis dari bangun tersebut. Good job ya. Yang bawah. Kemudian samping kiri, maaf. Kemudian samping kanannya. Yaitu ruas garis daripada bangun datar tersebut ya. Nah, ruas garis juga dapat dikatakan pertemuan dua titik. Pertemuan dua titik pada sebuah garis gitu ya. Jadi kan garisnya itu ada dua. Misalkan garis yang atas dengan garis yang kiri. Gitu. Mereka berdua itu dipertemukan gitu ya. Nah, di sini kan ada titik. Di sini di bagian ujung dari garis tersebut itu ada sebuah titik. Nah, di sini juga ada sebuah titik, maka kedua titik ini digabungkan gitu ya. Pertemuan antara kedua belah titik pada dua buah garis gitu ya, membentuk sebuah ruas garis di sini ya, ruas garis ya. Atau lebih mudahnya garis-garis yang membatasi bangun datar ya. Otomatis teman-teman dan teteh tahu ya, garis itu seperti apa, garis seperti itu ya. Yang lurus seperti ini garis lurus di sini ya contohnya. Oke, baik. Silakan A dan Teteh dapat melanjutkan mengerjakan aktivitas soal mengenai ruas garis ini. Ya, insya Allah A dan Teteh bisa. Good job. Ya, oke. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bapak ucapkan tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, semangat belajar, semangat beribadah. Insya Allah semangat kita saat ini akan menjadi semangat untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Dan tentunya semoga saja setiap doa yang kita panjatkan insya Allah ijabah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next.